murid-murid itu yang tertutup berkah ilmunya karena orang tua yang su'ul adab. Dikit-dikit lihat anaknya dipukul, lapor polisi, ustaz jadi ditangkap. Hak asasi. Kalau kita lah belajar kan, tempok oleh-oleh, lapor, tempok si ustaz, terkembik itu malah tema naik dengan doa tu. Maka menangis oleh zaman lahir. Tanya Bali ni. Tempok si ustaz sampai bingket, oleh-oleh nangis. Maka menangis, kembik sempok dah. Ustaz, mai kita palaki gitu. Enak tu. Itu dulu. Tapi kalau sekarang enggak. Kembali ustaz bok langsung proses polisi. Nah, tidak akan berkah itu ilmu anak seperti itu. Namanya anak itu ditarbiyah. Tarbiyahnya seperti itulah. Nah, paham ya? Si Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau mengatakan, "Ma ra'aitu rajulan qattun yata'allaqu bi syaikhihi thumma khaba." Kata beliau. Sayyid Muhammad beliau mengatakan, "Ma ra'aitu rajulan yata'allaqu bi syaikhihi thumma khaba." Beliau katakan, aku tidak pernah melihat, kata beliau, murid yang punya hubungan baik dengan gurunya, berkhidmat dengan gurunya, membantu gurunya, kemudian robitohnya mendoakan gurunya, bacakan Fatihah, terus dia itu jadi orang celaka, nggak pernah ada cerita itu. Urusan dunianya jadi susah, akhiran celaka, nggak ada cerita. Murid yang selalu berkhidmat dengan gurunya terus rugi dunia akhirat, nggak ada cerita. Nggak pernah ada riwayat dimanapun tengok seorang murid yang selalu berkhidmat dengan gurunya dengan ikhlas, berkhidmat karena Allah ke gurunya, sezahirnya dia layani, secara batinnya dia hubungan baik, doakan, terus hidup dunianya susah, urusan hartanya susah, urusan akhiratnya, ilmunya nggak bermanfaat, nggak ada cerita. Semua rata-rata orang yang sering berkhidmat gurunya, urusan dunianya dimudahkan, urusan akhiratnya dimudahkan, nggak ada cerita. Nah, maka kalau kita lihat murid anak-anak kita sering berkhidmat, syukur, mana kita arahkan anak kita berkhidmat ke gurunya, karena di sanalah tempat berkahnya nanti. Kalau guru itu sudah senang, nanti doakan anak kita. Kalau sudah doa, guru itu angkat tangan untuk doa, wah, nanti berkahnya meluber ke kita. Salah ya? Nah. Tetapi kalau su'ul adab, bahaya. Apalagi mungkin ada sebagian kita yang sudah ambil thariqah itu apa yang pernah kita dibaiat oleh guru thariqah kita itu jangan sampai kita tidak laksanakan. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan dalam kitabnya Suluk wal Murid, ada kitab masalah tasawuf itu, beliau katakan wa adzara syai'in 'alal murid. Penting ini antara hubungan guru dengan murid itu. Kemarin kita ngaji hikam itu membahas masalah murid. Murid ini posisi hamba Allah itu di antara awam sama wasil. Murid ini salik, orang yang sudah ada kesungguhan ingin dekat dengan Allah. Dia harus punya adab yang bagus dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan gurunya. Mungkin kalau adabnya dengan Allah kurang, ya mungkin bisa dimaafkan oleh Allah kalau dia istighfar sungguh-sungguh. Adabnya kurang dengan Rasulullah, mungkin bisa dimaafkan oleh Rasulullah kalau dia perbaiki dirinya. Dan Rasulullah itu syafaatnya berlaku untuk pendosa-pendosa. Tapi yang agak susah ini kalau orang itu bermasalah dengan guru itu susah untuk. Rasulullah Maha Pengampun, Rasulullah itu penyayang dengan, kalau dengan guru susah itu, susah. Makanya hati kalau sudah kita berguru itu, kalau kita punya salah minta maaf sudah, kalau enggak bahaya, bisa kualatnya keturunan kita sampai ke 7 keturunan nanti. Bagaimana kita berkhidmat dengan orang soleh, ke 7 keturunan kita sampai ke 7 itu akan diperbaiki oleh Allah. Beliau pernah mengatakan, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Suluk wal Murid, ada Suluk wal Murid, beliau katakan wa adzara syai'in 'alal murid, hal yang amat sangat bahaya terhadap murid, orang yang punya guru, apa? Taghayyur qalbu syekh, berubahnya hati seorang guru. Kalau orang guru itu sudah berubah hatinya dengan apa yang kita buat, mungkin namanya murid yang benar itu apa? Murid yang benar itu bukan murid yang di depan gurunya dia berkhidmat,
salam, tapi nanti di luar diomongin gurunya, digibahin gurunya, disebut keburukan. Dan apa guru itu? Nah, itu mal'un. Guru murid yang benar itu apa? Ketika di luar itu dia jaga kehormatan gurunya, hanya di depan saja. Kalau ada orang yang akan merusak kehormatan guru, dia bela. Itu namanya guru. Itu namanya murid yang benar. Pas di depan gurunya aja dia salam, tapi di luar nanti macam-macam terus. Enggak benar itu. Nah, beliau katakan wa adharu syai'in 'alal murid taqallubu qalbi syekh, berubahnya hati seorang syekh tersebut, entah dengan perbuatannya atau apa, mungkin pernah dia buat kesalahan, kemudian dia tidak minta maaf. Apa yang terjadi? Law walau ijtama'a ala islahihi, tatkala berubah sudah hati seorang guru itu dengan tingkah lakunya, dengan perbuatannya, itu berubah. Hati guru itu yang tadi itu biasa jadi sakit hati dia dengan perbuatan murid tersebut. Walau ijtama'a ala islahihi, walaupun seumpama berkumpul untuk memperbaiki murid yang rusak tersebut, masyayikhil masyriq wal maghrib, seluruh masyayikh guru-guru di penuh di bagian timur dan bagian barat untuk memperbaiki ini murid yang rusak, la yastati'u, tidak mampu, tidak akan bisa baik, illa an yarda anhu syaikhuhu, kecuali gurunya itu yang dia sakit itu memaafkan. Ini murid pernah berbuat sesuatu yang menyebabkan sakit hatinya gurunya. Mungkin gurunya enggak melihatkan senyum aja, tapi sakit hatinya. Ini walaupun dia datang ke ulama-ulama di sana, di timur, di barat, di depan, di belakang, semua dikunjungi untuk supaya dia jadi baik, tidak akan bisa sebelum guru yang dia sakit itu memaafkan. Makanya berat urusannya dengan guru itu berat. Maka hati-hati. Mau dengan Ustaz, ini udah berguru jarina. Ini udah berguru. Kalau dia berguru belum deh. Imam Syafi'i katakan man lam yakun lahu syekh fa syaikhuhu syaitan. Kalau orang mau dekat dengan Allah, mau belajar ilmu agama, kok enggak pakai guru, ya gurunya syaitan. Kita hanya diminta jaga adab kita di hadapan guru-guru kita. Jangan di depan kita baik, di belakang kita bicarakan kekurangannya, sebut keburukannya. Ya, ini tidak akan jadi berkah kita punya ilmu.